Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 yang mengangkat UMKM Tiwul Manis Kang Eko akan menceritakan pengalaman kami selama proyek ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karisa Arkan Hilmi Araminta. Di sini saya mengerjakan feed Instagram, kartu nama, kemasan plastik, dan juga video produk vertikal. Perkenalkan, nama saya Asa Alifatunisa. Job saya di sini membuat logo, brand guideline, maskot, kemudian ada mock-up goodie bag, terus ada stiker dan story IG. Perkenalkan, nama saya Tania Cinta Salsabila. Di sini saya mengerjakan desain banner, packaging, apron, dan motion grafis vertikal. Perkenalkan, nama saya Filio Lika Yoga Pratama. Di sini saya mengerjakan poster, video produk horizontal, editor video, dan mockup kaos. Perkenalkan, nama saya Rajib Malik Alfarel. Job desk saya adalah membuat banner, motion horizontal, dan X banner. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafathai Ramadan. Job desk saya membuat menu, styling banner, lanyard, desain topi, dan sebagai editor video. Untuk yang pertama, kami akan menceritakan tentang kesan pesan kami. Untuk saya sendiri, kesannya yang jelas saya merasa bahagia karena bisa membantu UMKM dalam meningkatkan brandingnya, mulai dari mendesain hingga mencetak, sehingga hasil karya kita bisa langsung digunakan oleh UMKM tersebut. Kemudian proyek ini mengajarkan saya banyak hal, terutama dalam tentunya mendesain, sehingga saya bisa meningkatkan skill saya. Kemudian saya juga belajar tentang bagaimana cara kerja sama tim yang baik, kemudian komunikasi itu juga menurut saya penting, dan juga bagaimana cara saya mengkoordinasi kelompok saya. Untuk kesan dan pesan saya, ini tuh seru banget soalnya kita bisa saling debat, kita bisa saling adu argumen, karena untuk pengerjaan ini kita perlu komunikasi yang baik. Terus kita dilatih supaya gimana sih cara menghadapi customer secara nyata, secara langsung, untuk kita bisa memenuhi keinginan customer tersebut. Terus untuk pesan saya, semoga UMKM yang kita branding bisa terbantu, kemudian kita bisa jadi motivasi untuk adik kelas yang kedepannya juga akan mengerjakan proyek ini. Kemudian saya berpesan kepada teman-teman, jika ditanyain pendapat itu jangan jawab ngikut terus gitu, rel ya. Jadi kayak ngasih pendapat ini apa, milih yang ini gitu. Sekian dari saya. Kesan pesan saya yaitu mengerjakan proyek ini cukup menyenangkan, namun juga ada tantangannya, seperti pengalaman belajar, bekerja sama dengan tim, dan saling menghargai satu sama lain. Jadi jangan egonya tinggi terus gitu. Terus pesan saya, semoga dalam proses ini bisa menjadi motivasi di masa depan nanti, dan semoga kelompok ini sukses selalu dan kompak selalu. Untuk pesan dan kesan saya yaitu untuk kesan memberikan pengalaman yang tentunya sangat berharga dan pengalaman baru, lalu bisa meningkatkan skill desain saya, lalu cara berkomunikasi dengan kelompok, dengan tim. Pesan saya, semoga proyek ini bisa terus berkembang atau terus dijalankan agar bisa semakin membantu banyak UMKM lainnya. Terima kasih. Kesan dari saya selama mengerjakan proyek kolaborasi ini, saya sangat senang karena merasakan langsung suasana kerja profesional layaknya di dunia industri kreatif. Proses pengerjaan menuntut kami untuk bekerja lebih struktur, tepat waktu, dan fokus pada kebutuhan klien. Dan juga pesan dari saya, proyek ini mengajarkan kami bahwa dunia kerja menuntut sikap profesional, komunikasi yang baik, dan kesiapan untuk menerima masukan dari siapapun maupun teman sendiri. Untuk pesan dan kesan dari saya, proyek UMKM ini memberi pengalaman yang cukup berharga
karena saya bisa terlibat langsung dalam proses promosi dan proses pengembangan usaha. Untuk pesannya, semoga UMKM yang terlibat bisa terus berkembang dan semakin dikenal luas. Proyek ini semoga bisa terus dilakukan karena bermanfaat bagi siswa generasi selanjutnya dan untuk para pelaku usaha UMKM. Oke, izin menambahkan tadi pesan dari saya terlewat. Mungkin pesan untuk ini adalah mungkin proyek ini bisa dilanjutkan ke adik-adik generasi selanjutnya agar mereka bisa merasakan juga bagaimana rasanya turun langsung ke lapangan gitu untuk merasakan gimana dunia kerja besok itu bagaimana gitu. Dan juga ada pesan untuk kami sendiri bagi anggota maupun diri saya sendiri mungkin kedepannya bisa lebih peka lagi terhadap tanggung jawab masing-masing dan juga mungkin kerja sama timnya bisa lebih ditingkatkan, kemudian bisa memperbaiki manajemen waktunya lagi supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Kemudian yang kedua mungkin kendala dan tantangan ya. Untuk saya sendiri tantangan yang saya rasakan selama mengerjakan proyek ini adalah manajemen waktu yang menurut saya masih merasa kurang. Kemudian itu proses dalam mencari ide. Untuk saya sendiri kalau mengerjakan desain itu biasanya idenya malah munculnya di akhir-akhir pas mepet deadline. Jadi itu bikin saya terburu-buru gitu. Kemudian saya menghadapi tantangan juga terkadang dalam mengkoordinasikan anggota. Mungkin ada beberapa yang harus saya komunikasikan dengan lebih effort lagi seperti itu. Untuk kendala dari saya itu saya kesulitan ketika membuat logonya, karena logo bentuk tiwul itu sendiri kan kalau dilihat sekilas itu kayak gunung. Nah, sedangkan ketika dieksekusi di Adobe itu bentuknya malah jadi trapesium. Nah, itu saya bingungnya bagaimana cara bentuk biar kelihatan tiwulnya. Kemudian kendala saya itu di pemilihan warna dan font. Untuk warna itu saya bingung untuk memilih bagaimana supaya tetap masuk di konsep makanan tradisionalnya namun tetap menarik. Soalnya warna dari logo itu bakal digunain buat desain turunannya. Kalau tantangan saya yaitu menuangkan ide yang packaging, terus yang mendesain packaging juga di Corel Draw baru pertama kalinya dan belum terbiasa menggunakan Corel, jadi agak-agak belum terbiasa dan dalam memanajemen waktunya. Untuk kendala dan tantangan saya yaitu dalam pengerjaan yaitu memikirkan idenya. Lalu ketika menggunakan Corel saya tidak terlalu bisa, jadi lebih susah. Lapangan yaitu tantangannya yaitu cuaca, karena saat itu cuaca yang tiba-tiba hujan deras, lalu ketika membawa kamera malah hujan, itu jadinya tantangan bagi saya. Untuk kendala dari saya mungkin adalah komputer sekolah yang tidak mendukung, kadang juga ngeframe, kadang nggak bisa digerakin, dan wifi-nya kadang juga lemot, dan juga terkadang saat kita pergi ke UMKM itu cuacanya nggak mendukung, kayak semesti hujan, itu kadang kamera kita juga takutnya kebasahan, takut dimarahin Pak Yu juga. Dan tantangan dari saya sendiri adalah mencari ide atau referensi, dan proses revisi menjadi bagian penting yang menguji ketelitian, komunikasi, dan kemampuan kami dalam menerima masukan secara profesional. Untuk kendala dan tantangannya menurut saya adalah cuaca, karena saat itu mau foto produk, teman kami ada yang berhalangan karena salah lihat alamat. Mau ke Bantul malah ke Sleman, terus kepleset. Menurut saya itu saja kendala dan tantangannya. Oke, selanjutnya itu ada cerita unik, mungkin dari saya ya dulu ya. Ya mungkin yang itu tadi pas kita mau foto produk ke rumahnya Rafa, kita salah maps. Jadi saya kan bonceng sama Tania. Nah itu kita nyasar harusnya balong yang di Bantul, tapi malah balong yang di Sleman. Jadi kita nyasarnya jauh banget, hampir berapa kilo itu Tan? 3 lebih gak sih? Enggak, hampir 30 gak sih bolak-balik. Nah bolak-balik itu hampir 30 kilo. Dan pas itu kita sempet kehujanan juga terus banget. Terus akhirnya nepi dulu. Mungkin itu yang lucu.
Oh, ada tambahan lagi pas kita di UMKM-nya itu, pas kita selesai wawancara itu iya ada sempat ada orang gila juga itu. Terus habis itu yang anaknya Waktu mau pulang. pas mau pulang itu kan yang lainnya udah pulang duluan, itu tinggal saya sama Asa yang di sana karena masih ada beberapa hal yang harus dibahas sama bapaknya. Nah pas kita mau pulang itu anaknya nangis pengen ikut kita dan dia kayak udah gondali ke motornya itu loh, tapi untung Udah nyiapin tas juga. ya udah nyiapin tasnya, udah pamit sama bapaknya. Terus tapi ya udah kita langsung cabut aja gitu. Terus kita tinggal dia dalam keadaan nangis. Ceritanya hampir sama dengan Karisa saat foto produk. Itu tuh pas di grup katanya rumahnya Rafa dekat SPBU Balong, tapi nggak ada keterangan lainnya Bantul atau Sleman. Terus yang pas Karisa kirim Sherlocknya itu tuh sama Rafa langsung diiyain tanpa dicek. Nah, terus yang itu mau OTW ke rumah Rafa, saya sama Karisa itu yang Sleman. Terus sampai sana tuh sempet kehujanan. Pas udah sampai SPBU Balong, teleponlah Rafa. Loh, kok nggak ada? Terus katanya ada pertigaan itu belok mana gitu, lupa. Terus ternyata pas dicek kok sampai Sleman kan rumahku Bantul. Akhirnya kita putar balik lagi dan akhirnya bisa sampai rumah Rafa. Untuk cerita unik atau lucu saya yaitu kelompok kita mendapatkan tripod yang susah dipasang atau nggak bisa dipasang malahan, atau mungkin saya belum bisa pasangnya. Terus lalu yang Rafa bagi share map itu salah juga, itu juga menurut saya unik juga. Terima kasih. Cerita lucu atau unik saya mungkin juga ini apes dari saya. Saat pemberian banner itu video Rafa sama saya bantuin masang. Nah saat bapaknya naik itu tangan saya keinjek sama bapaknya. Cuman saya nggak berani ngomong soalnya bapaknya udah di atas. Ya saya cuman rasa sakit lah. Ya sampai bapaknya turun dari tangganya. Cerita lucu yang saya alami sama kayak video, dapat tripod yang nggak bisa dikencengin terus jatuh terus, sama tadi salah map. Oke, kemudian menurut kami proyek ini seperti apa bagi kita? Menurut saya proyek ini sangat bermanfaat bagi kita karena dengan proyek ini kami bisa turun langsung ke lapangan dan merasakan bagaimana dunia kerja itu, bagaimana gambaran dunia kerja secara nyata, dan ini mungkin bisa jadi latihan juga untuk kita biar besok pas kita di dunia kerja beneran itu kita nggak kaget. Dan ini bisa memberi banyak pelajaran untuk saya ya, terutama dalam hal kerja sama tim, kemudian komunikasi itu juga penting menurut saya gitu. Untuk proyek ini manfaat bagi saya itu kita skill saya bisa tambah karena yang awalnya saya nggak bisa ini nggak bisa itu jadi bisa semua, dan ya itu. Proyek ini menurut saya sangat bermanfaat karena dapat melatih kita dalam dunia kerja dan harus berinteraksi, berkomunikasi baik dengan klien dan mendengarkan atau permintaan klien. Bagi saya proyek ini sangat bermanfaat karena menambah pengalaman, lalu kerja sama tim, belajar cara bertanggung jawab dan pemahaman terhadap dunia kerja secara langsung. Menurut saya proyek ini sangat bermanfaat karena memberikan pengalaman kerja nyata di bidang desain grafis. Kami belajar mengelola waktu, bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan klien, serta memahami alur kerja profesional dari tahap perencanaan hingga tahap akhir. Proyek ini sangat bermanfaat bagi kami karena memberikan pengalaman nyata di lapangan, menambah wawasan tentang dunia UMKM, serta melatih kreativitas dan kemampuan menghadapi problem solving. Baik, kemudian kesan UMKM terhadap proyek yang kita lakukan ini yaitu pemilik UMKM ini beliau mengatakan sendiri bahwa beliau merasa sangat terbantu dan juga bahagia dengan proyek ini. Beliau jadi merasa lebih semangat lagi dalam hal pemasaran UMKM-nya. Kemudian selama dibimbing oleh Pak Yo, saya merasa bimbingan Pak Yo itu sangat memberikan efek positif kepada saya karena misalkan ya saya
minta pendapat kepada Pak Yo itu Pak Yo kan biasanya kalau misalkan ngasih tanggapan itu kan kadang kayak agak nyelekit hati dikit gitu ya, tapi nggak apa-apa sih, izin ya Pak Yo, izin. Terus tapi itu nggak apa-apa karena justru dengan hal itu kita bisa sadar dan juga bangkit untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Yosef. Untuk pesan saya untuk Pak Yosef, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Yosef karena sudah membimbing saya yang awalnya saya tidak bisa apa-apa, jadi bisa mendesain, bisa membuat motion grafik juga. Nah di situ saya baru tahu kalau saya juga bisa mendesain. Jadinya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Yosef. Pesan buat Pak Yosef, di sini saya sangat terbantu sekali dan lebih terarah. Yang awalnya saya nggak pengen masuk DKV, jadi tertarik dengan arahannya dan bisa memberikan desain saya lebih baik dan lebih bagus lagi. Selamat dibimbing dengan Pak Yu. Menurut saya karena adanya arahan, masukan atau evaluasi yang membantu untuk saya. Lalu karena Pak Yu saya bisa mendesain dengan baik, dan selamat dibimbing Pak Yu, saya menyenangkan dan enjoy juga. Terima kasih Pak Yu. Selama proyek berlangsung dan dibimbing Pak Yo, beliau membantu kami dalam mengambil keputusan, evaluasi desain, serta menjaga kualitas hasil kerja agar sesuai dengan standar industri dan nggak di bawah standar. Dan juga selama bimbingan yang diberikan beliau sangat membantu kami dalam menjalankan proyek ini layaknya pengalaman magang di dunia kerja yang nyata. Selama dibimbing Pak Yo, proyek ini berjalan dengan lebih terarah. Bimbingan yang diberikan membantu kami memperbaiki konsep, memahami tujuan proyek, dan menyelesaikan tugas dengan lebih maksimal. Terima kasih Pak Yo. Oke, mungkin segitu aja, sekian cerita dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiwul manis Kang Eko, tiwul lokal rasanya sultan. Baik, terima kasih. Usaha saya ini berdiri dari tahun 2017 hingga saat ini. Untuk proses pembuatannya sebenarnya sangat simpel ya. Cukup mempersiapkan bahan-bahan seperti tepung gaplek, kelapa parut, garam, dan sedikit gula. Lalu kita uleni ya, kita campur, kemudian kita kukus kurang lebih 10 menit. Kemarin ya itu karena adanya pandemi ya, karena hasil dari kita untuk penjualan harus kita menyambung hidup seperti itu. Untuk target utama sebenarnya saya anak-anak remaja dan anak kecil ya, karena tujuan saya memang melestarikan budaya tak benda ini untuk dikenal masyarakat luas dan terutama anak-anak kecil di kota Yogyakarta. Saya memilih tiwul ya karena dengan bahan baku yang saya kesediaan bahan baku yang melimpah dan harganya murah. Terus kita juga potensi yang luas mulai dari makanan tradisional hingga ke mancanegara. Untuk saat ini produk saya pasarkan di warung kami, kemudian di beberapa event-event, lalu di acara-acara pameran dari Dinas Kota Yogyakarta. Untuk produk turunan dari kami ada gedok, gatot, ada sawut, dan tiwul itu sendiri. Harapan saya untuk masa depan UMKM ini semoga menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang kuat ya dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang luas, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu bertahan di tengah krisis pertumbuhan ekonomi,
dan menjadi UMKM yang naik kelas, menjadi lebih besar dan modern tanpa meninggalkan ketradisionalannya. Goyang, Lek. Di sini kami dari kelompok 4 akan menceritakan pengalaman kami dalam mencetak banner dan menu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karisa Antani Budi Aramita. Saya Tania Jebat Sabala. Saya Lisa. Saya Rasimar Kalmarel. Oke, jadi langsung aja kita cerita tentang pengalaman. Jadi yang berangkat untuk mencetak itu kami semua datang ke sana. Terus pas sampai ke sana kita langsung masuk ke, kita mencetaknya di Klik Express Godean. Kita cetak banner ukuran 3,5 kali 0,6 meter. Untuk bahannya itu standar 340 ya. Terus untuk menunya itu kami mencetak ukuran A4. Terus di sana itu kami masuk langsung isi identitas dulu. Habis itu kita nunggu antrian. Setelah itu langsung dipanggil untuk dicek di komputernya. Nah, pas kita cek itu ternyata patternnya kurang kelihatan. Jadi kita ubah dulu, dibantuin masnya. Terus setelah udah kita langsung cetak. Terus apa lagi? Selain nyetak banner, kita nyetak menu juga ukuran A4. Terus habis itu, nah untuk menunya itu kita nyetaknya 2 kali karena yang pertama ternyata sama Rafa itu lupa masukin logonya. Jadi kita revisi lagi terus nyetak ulang. Tuh. Terus ada yang mau nambahin? Nah, terus untuk ngambil bannernya itu kebetulan kita nitip sama teman kita karena kebetulan dia ada saudara yang kerja di situ. Jadi diambilin, jadi kita nggak ngambil. Ya. Oke, mungkin gitu aja cerita dari kelompok kita. Terima kasih. Oke. Timbul manis Kang Eko. Manis
Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karisa Arkani Araminta sedang bersama Bapak Eko Haryono selaku pemilik usaha Tiwul Manis Kang Eko. Jadi di sini kita mau bertanya nih Pak, kesan dan pesan Bapaknya gimana nih terhadap hasil desain kami? Alhamdulillah untuk kesan-pesannya bagus ya, memuaskan. Jadi sangat membantu sekali untuk para UMKM ya. Kelanjutannya mungkin bisa lebih untuk berinovasi lagi. Ya, atas support dari kelompok 4 ya, kita bisa lebih semangat ya untuk kita di pemasaran untuk di luar kan itu bisa kita bawa untuk acara-acara. Baik, sekian terima kasih kepada Pak Eko telah memberikan kesan pesannya kepada kelompok kami. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, 2, 3. DKV Gen 2. Asik. Asik. Ganti. Sudah done. Mati. Kamu saya mati. Pencet FC. Kiri. Kiri. Buka Cuman saya nggak protes sama Bapak. Ini buat BTS. Asa sekarang narsis pakai headset juga. Oh no. Ya, kita mau pulang. Bentar aku ngomong aja. Bye. 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 Tas. 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 Loh, dia nggak mau. Tas. Ya. Sampai jumpa besok. Dadah. Besok kita sini lagi. Dah. Dadah. Makasih ya. Jangan nangis. Suaranya pas motionnya. Cuma suara aja. Atau apanya? Mana sih? Sudah selesai, Pak. Maksudnya yang error itu apa? Suaranya yang kemarin kamu bilang audionya aja? Enggak, tadi kan Amri geser-geser gitu. Nangis ya, Mbak, nangis. Saya rapiin lagi kan, Pak. Tapi lupa belum ke save terus hilang. Lupa belum ke save? Iya. Kadang tuh kayak keluar sendiri gitu loh, Pak. Oh, Belum sempat ke save Belum tuh keluar sempet ke save, sendiri ya? gitu. Jadi kalau misal mau nggak itu ya harus kayak ngedit dikit di save gitu. Selesai. terus kenapa nangis? Baru. Karena selesai terus terharu. Atau nggak audionya tadi? Nanti kirim ke Google Drive aja. Sering-sering kenal. Tunjukkan. Ini karena terharu atau gimana? Iya. Ya pulang aja, siapa yang orang nggak ada yang di sini. Lah yang nyuruh kamu sampai lulus apa nggak ada. Lah kamu kenapa nggak pulang? Lah kan masih ada waktu. Audionya nanti mau tak cek.